perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 10 P9 yang akan menjelaskan materi tentang alat pembayaran. Sebelumnya, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidia Hasanah dari absen 22. Jadi dari absen 26. Ya, Wahirita dari absen 36. Dari absen 29. Bizaki absen 32. Dan Maulana Saputra absen 28. Alat pembayaran. Alat pembayaran adalah media yang kita gunakan untuk membayar suatu barang. Jika di zaman dahulu, jika kita membeli barang, kita membayarnya dengan barang yang disebut dengan sistem barter, maka di zaman sekarang, jika kita membeli barang, maka kita membayarnya dengan alat pembayaran. Alat pembayaran dibedakan jadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Jenis sistem pembayaran ini adalah pembayaran mata uang pemerintah yang dilakukan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual dalam bentuk yang kertas atau koin. Sistem pembayaran non tunai adalah mekanisme pembayaran yang menggunakan alat bantu seperti kartu kredit, kartu debit, dan bilet, giro maupun uang elektronik. Pengertian uang, benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga sebagai kekayaan atau aset berharga lainnya. Sesuai fungsinya, uang adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi. Sejarah uang dibedakan menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap barter. Pada zaman dahulu, manusia memerlukan manusia lain untuk saling membantu dengan cara barter. Selanjutnya ada tahap konflik. Adanya kesulitan dalam tahap barter menyebabkan manusia bersikeras mencari alat pertukaran lain yang menggunakan barang seperti barang. Tahap yang ketiga adalah tahap pelemahan. Pelemahan yang terjadi akibat perubahan uang modal menyebabkan manusia mencari alat pertukaran yang lain. Emas dan perak menjadi alat pertukaran karena dia memiliki dan memiliki nilai tetap. Selanjutnya, yang terakhir ada uang kertas. Uang kertas adalah pertukaran uang lokal. Uang kertas berpilihan dari beberapa mana. Syarat uang ini adalah syarat yang melekat pada uang, di antaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 3. Mudah dibawa. 4. Nilai relatif stabil. 5. Jumlahnya tidak berlebihan. 6. Terdiri atas berbagai nilai nominal. Jenis uang. Jenis uang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang kedua, jenis uang berdasarkan nilainya, yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu uang kartal dan uang dolar. Yang keempat, jenis uang berdasarkan kawasan berlakunya, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Alat pengaman rupiah dibedakan menjadi 12. Yang pertama adalah bahan uang. Dalam hal ini, uang kertas rupiah terbuat dari kertas khusus berbahan serat kapas. Yang kedua adalah tanda air. Pada kertas terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya. Yang ketiga adalah benang pengaman. Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis merah melintang dari atas ke bawah. Yang keempat adalah kode tunanetra. Terdapat beberapa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar apabila diraba. Yang kelima adalah gambar salin isi. Percetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang berpadu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya. Yang keenam adalah tinta berubah warna. Hasil cetak mengkilap yang berubah warnanya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nomor 7 adalah tulisan mikro. Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Yang kedelapan adalah tinta tidak tampak. Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memudar di bawah sinar ultraviolet. Yang kesembilan adalah gambar tersembunyi. Teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Yang kesepuluh, hasil cetak yang memudar. Hasil cetak akan memudar dalam suatu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Yang ke-11 adalah tulisan kecil. Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Yang ke-12 adalah gambar raster berupa tulisan NKRI yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
Pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia digunakan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional yang mencakup perencanaan, percetakan, penganggaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan rupiah dapat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.